Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan selamat memasuki pekan yang baru di hari ini. Kami juga selalu menyampaikan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan keluargamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu yang masih terbaring lemah di tempat tidur di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dan Anda diberikan kesehatan untuk dapat kembali beraktivitas di dalam satu hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu aktivitas di pekan yang baru ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 3 ayat 26. Begini dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa lebih baik daripada orang lain? Perasaan semacam itu dapat membentuk kita menjadi pribadi yang lebih sombong, angkuh, tinggi hati, sehingga mudah merendahkan orang lain. Hal semacam itu pernah terjadi juga pada orang Yahudi. Orang Yahudi merasa lebih baik daripada orang lain karena mereka memiliki hukum Taurat. Sedangkan bangsa-bangsa lain tidak. Oleh karena itu mereka merendahkan bangsa lain, bahkan tidak mau bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Bagi orang Yahudi, ada satu doa yang sangat terkenal, yaitu doa seorang laki-laki. Doa pengucapan syukur yang selalu disampaikan, dipanjatkan setiap pagi. Di dalam doanya dikatakan begini, Tuhan, saya bersyukur karena saya bukan orang kafir, karena saya bukan budak atau wanita. Mereka bersyukur bahwa mereka tidak kafir, tidak budak, dan tidak perempuan. Tetapi setelah Paulus percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya ia memahami bahwa isi doa itu tidak benar dan tidak tepat. Inilah yang dikritik oleh Paulus di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Mengapa Paulus mengkritik dengan apa yang disampaikan dalam doa itu? Bukankah Paulus orang Yahudi? Betul, memang dia Yahudi. Tetapi Paulus mau katakan, tentu karena iman, Paulus menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi. Itu sebabnya ia menekankan dan menegaskan bahwa baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi sama-sama berdosa. Mereka semua hanya dapat dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Mereka semua telah ditebus dan dipersatukan di dalam Kristus, sehingga oleh Kristus menjadi miliknya, hingga disebutlah kita sebagai anak-anak Allah. Mereka berhak menerima janji Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudari, sesungguhnya kita semua mendapatkan identitas sebagai anak Allah yang setia, yang mulia, bukan karena kebaikan atau prestasi rohani kita, melainkan hanya oleh anugerah Allah semata-mata. Dan itu diberikan secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menyombongkan diri, meninggikan diri dengan status kita sebagai orang yang lebih daripada saudara-saudara kita. Kita semua telah disatukan menjadi milik Kristus. Maka karena itu, marilah kita semua menghargai semua orang
tanpa dan tidak membeda-bedakannya, karena kita semua satu di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudari, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, kita laluilah dengan rendah hati, kita mempersembahkan dan memberikan sikap hidup yang beriman, yang memuliakan nama Tuhan, dan perlakukanlah saudara-saudaramu yang ada di lingkunganmu sebagai saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Selamat beraktivitas di pekan yang baru ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.